Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Febriantiona. Saya dari PKK 1 semester 1. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang masalah sosial dengan solusinya, yaitu pada pertemuan ke-16 di pelajaran ilmu sosial dasar. Nah, di sini saya akan membahas tentang masalah sosial. Yang pertama, pengertian masalah sosial. Merujuk pada kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau nilai yang diterima secara umum dan dapat mengganggu kestabilan sosial serta kesejahteraan individu maupun kelompok. Masalah sosial dapat berkisar dari isu-isu individu yang berdampak pada kelompok kecil hingga masalah besar yang mempengaruhi seluruh masyarakat atau bahkan negara. Masalah sosial juga bisa muncul akibat perubahan sosial yang cepat, perbedaan dalam pandangan hidup, atau ketegangan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Ciri-ciri masalah sosial. Yang pertama, bersifat negatif. Masalah sosial umumnya mengarah pada kondisi yang tidak diinginkan atau merugikan bagi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kekerasan. Yang kedua, berpengaruh pada banyak orang. Masalah sosial tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga berdampak pada kelompok atau komunitas lebih besar. Yang ketiga, bertentangan dengan nilai sosial. Masalah sosial biasanya melibatkan perilaku atau kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan norma, nilai, atau standar moral masyarakat. Yang keempat, menyebabkan ketegangan atau konflik. Masalah sosial dapat menimbulkan ketegangan sosial atau konflik antara kelompok masyarakat, baik karena perbedaan pandangan, kepentingan, atau ketidaksetaraan. Contoh masalah sosial. 1. Kemiskinan. Banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, pendidikan yang tidak merata. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan atau kawasan terpencil, menghambat perkembangan individu dan masyarakat. Ketiga, pengangguran. Tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki dan yang dibutuhkan pasar, serta faktor ekonomi lainnya. Yang keempat, kekerasan dan kejahatan, baik itu kekerasan domestik, kejahatan jalanan, atau kekerasan berbasis gender yang merusak kedamaian dan keselamatan masyarakat. Dan yang kelima, diskriminasi dan ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan rasial, gender, atau agama yang menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Masalah sosial ini, jika tidak ditangani dengan tepat, dapat merusak harmoni sosial, memperburuk ketidakadilan, dan menghambat pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi efektif untuk mengatasi masalah sosial ini. Berikut adalah solusi masalah sosial secara singkat. Yang pertama, kemiskinan. Program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Yang kedua, pendidikan yang tidak merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan, beasiswa, dan pelatihan guru untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, pengangguran. Penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan sesuai pasar kerja, dan kebijakan ketenaga kerjaan industri. 4. Ketimpangan gender. Kebijakan kesetaraan gender, memperdaya perempuan, dan kampanye kesadaran untuk menghapus diskriminasi. 5. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pendidikan, perlindungan hukum, dan tempat perlindungan bagi korban. 6. Penyalahgunaan narkoba. Pendidikan, pencegahan, rehabilitas, dan penegakan hukum tegas terhadap
pengedar narkoba. 7. Kesehatan mental, akses layanan kesehatan mental yang terjangkau, kampanye kesadaran, dan dukungan sosial dari keluarga. Yang ke-8, kerusakan lingkungan dan pemanasan global, kebijakan lingkungan yang ketat, edukasi keberlanjutan, dan teknologi ramah lingkungan. 9. Diskriminasi rasial atau etnis, kebijakan kesetaraan hak, pendidikan toleransi, dan penegakan hukum terhadap diskriminasi. Dan yang terakhir, 10. Penyalahgunaan teknologi, edukasi literasi media, pengaturan ketat terhadap penyebaran hoaks, dan promosi penggunaan teknologi secara sehat. Solusi ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk efektif. Nah, kesimpulan dari masalah sosial dan solusinya, masalah sosial adalah kondisi atau situasi yang mengganggu stabilitas, kesejahteraan, dan keadilan dalam masyarakat. Masalah ini muncul akibat ketimpangan sosial, ekonomi, politik, atau budaya dan dapat berdampak negatif pada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Beberapa contoh masalah sosial yang umum meliputi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gender, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, dan kerusakan lingkungan. Solusi untuk masalah sosial bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak. Secara umum, solusi untuk mengatasi masalah sosial mencakup ada 3. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi, program pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan, membangun infrastruktur pendidikan yang rentan, menyediakan beasiswa dan pelatihan untuk guru. Yang ketiga, kesetaraan dan pemberdayaan, menerapkan kebijakan kesetaraan gender dan anti diskriminasi serta pemberdayaan kelompok yang ketimpangan. 4. Rehabilitas dan perlindungan, memberikan layanan rehabilitas untuk pencandu narkoba dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga. 5. Kesehatan mental, memperluas akses dan layanan kesehatan mental dan merugikan stigma seputar masalah psikolog. 6. Pelestarian lingkungan, melestarikan kebijakan ramah lingkungan dan mengakibatkan kesadaran tentang keberlanjutan. 7. Penegakan hukum yang tegas, menegakkan hukum terhadap pelanggaran sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kejahatan, dan diskriminasi. Secara keseluruhan, untuk mengatasi masalah sosial, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan faktor pada pendidikan, pemberdayaan, perlindungan, serta kebijakan yang inklusif dan keadilan. Nah, hanya itu ya dari pembahasan saya pada materi pertemuan 16 ini, yang dimana sudah saya bahas. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Dadah.